Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys, di sekitaran jam 20.22 atau di sekitaran hampir jam setengah 8 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Selasa tanggal 17 Februari guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys, di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini turun drop ke bawah guys. Terus setelah itu pergerakan market sempat pullback dulu ke atas, dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys, dan mampu ngebreak area support di area sini guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya di sini naik, dan di sisi Eropa pergerakan marketnya di sini naik tapi cenderung koreksi guys. Di sini kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area resisten di sini. Terus kita coba tandai area SBR di sini guys, atau area support become resistant guys. Terus kita coba tandai area support bawahnya sini. Dan kita coba tandai area support atasnya sini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open market dan area base-nya guys. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 13 kita coba tandai candle merah ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area resisten atasnya. Untuk area resisten atasnya di sini kita bisa tandai di candle merah ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area support bawahnya guys. Untuk support bawahnya di sini kita bisa tandai candle merah ini guys. Terus di sini kita coba tandai area support paling bawahnya sini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita malam ini seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya di sini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini selama pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita tinggal tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan selama pergerakan marketnya breakout ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya dan kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali. Dan nanti kita juga bisa ambil setup OMUS nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5. Kita lihat berapa kali pergerakan market meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini guys.
Di sini kalau kalian perhatikan pergerakan open market tadi guys, pergerakan open market tadi itu turun ke bawah. Pergerakan market di sini mencoba meretest area base atau area support di sini guys. Tapi di sini pergerakan market ketika menyentuh area support di time frame H1 di sini, pergerakan marketnya di sini langsung mantul ke atas guys. Di sini nanti tinggal kita tunggu guys, apakah pergerakan marketnya bakalan mampu ngebreak area base support bawahnya sini atau enggak guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, juki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, juki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Oke guys, dan di sini pergerakan market malah langsung turun drop ke bawah guys. Di sini saya gak coba ambil setup sell karena di sini gak ada titik entry-nya guys. Dan market seperti ini tuh rawan sekali fake out guys. Makanya di sini saya tahan dulu. Dan sebenarnya di sini tuh tadi tuh ada setup, ada momentum, tapi saya gak ambil guys. Ketika pergerakan marketnya tadi di sini turun ke bawah, terus di sini naik ke atas dan di sini turun lagi ke bawah guys. Dan sebenarnya ketika candle merah ini kebentuk di sini kan sudah ada momentum untuk ambil setup sell, karena di candle merah ini sudah mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini. Tapi di sini saya gak coba ambil setup sell guys. Karena di sini kalau kalian perhatikan di candle merah ini adalah candle rejection guys, atau candle penolakan. Jadi rawan sekali pembalikan guys untuk candle-candle seperti ini. Dan di sini kalau kalian perhatikan di time frame M15 juga guys, di time frame M15 tadi itu belum koreksi sama sekali guys. Pergerakan marketnya di sini turun ke bawah, tapi pergerakan marketnya belum koreksi. Terus setelah itu pergerakan marketnya sempat koreksi guys, membentuk candle hijau ini. Dan tadi itu saya nunggu pergerakan market itu ngebreak candle hijau di sebelahnya di time frame M15. Saya tunggu di time frame M5 guys. Di time frame M5 di sini kalau kalian perhatikan pergerakan market setelah dia turun ke bawah, terus setelah itu pergerakan marketnya naik ke atas, dan di sini pergerakan market turun lagi ke bawah guys. Sebenarnya tadi saya nunggu pergerakan market itu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini guys. Saya nunggu pergerakan marketnya itu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini. Tapi malah di sini pergerakan marketnya itu langsung turun drop ke bawah guys, dan kita gak bisa ambil setup sell guys. Karena di sini nggak ada titik entry di area sini. Kalau kita paksakan ambil setup sell di area sini guys, ketika candle merah ini kebentuk, di sini tuh rawan sekali fake out guys. Karena di area sini kan ada area support di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan area sini tuh belum pernah sama sekali ke retest sama sekali guys. Di area base di sini tuh masih fresh. Makanya agak sedikit rawan kalau kita paksakan ambil setup sell di area sini guys ketika candle merah ini kebentuk. Jadi di sini kita tunggu lagi guys. Kita tunggu marketnya koreksi dulu. Setelah marketnya koreksi kita baru ambil setup sell guys. Di sini kita rubah untuk area base-nya. Untuk area base-nya kita ambil paling pucuknya di area sini guys. Di candle merah di sebelahnya di sini. Oke. Jadi di sini kita tunggu marketnya benar-benar koreksi, terus breakout, baru kita ambil setup sell guys di time frame M5. Kita balik lagi di time frame M5. Jadi kalau kita paksakan entry di area sini guys, di sini kan rawan sekali kena fake out guys. Kalau kalian lihat pergerakan market di sini langsung naik ke atas. Walaupun di sini sebenarnya kalau kita paksakan ambil setup sell di area sini guys, kita itu kena take profit guys. Tapi agak sedikit rawan sekali guys kalau kita paksakan ambil setup sell di area sini, karena area base di sini tuh masih fresh. Jadi mending kita tahan dulu. Kita tunggu marketnya benar-benar koreksi baru kita ambil setup guys. Di sini kita tunggu marketnya koreksi lagi guys. Kita tunggu pergerakan marketnya antara dia mau breakout area base support bawahnya di sini atau area base SBR di sini guys. Di sini kan sudah membentuk SBR guys, atau area support become resistant. Jadi di sini kita tunggu momennya guys, antara pergerakan marketnya ngebreak area SBR di sini atau area support bawahnya di sini guys. Oke, di sini tinggal kita tunggu guys.
Oke guys, dan di sini saya coba ambil setup sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya ada di sekitaran 50 pip dan untuk take profitnya ada di sekitaran 100 pip guys. Oke, jadi kenapa kok di sini saya coba ambil setup sell guys? Sebenarnya tadi kan di sini planning kita itu nunggu pergerakan marketnya itu breakout di area base atau area support di sini guys. Tapi karena pergerakan marketnya langsung turun drop ke bawah dan kita gak bisa dapat entryan di area sini guys. Makanya di sini saya nunggu pergerakan marketnya itu nge-break dulu di area support bawahnya lagi guys. Karena di sini kita sudah ketinggalan momentum. Jadi kita tunggu pergerakan market itu nge-break area support bawahnya lagi guys. Dan di sini kalau kalian perhatikan pergerakan market setelah pergerakan marketnya turun ke bawah mencoba meretest area base atau area support di sini. Tapi pergerakan marketnya gak mampu, pergerakan marketnya naik dulu ke atas guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya sempat koreksi di area sini guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell karena di candle merah itu sudah mampu nge-break area support yang baru aja dibuat di sini guys. Dan tadi itu saya nunggu pergerakan marketnya itu pullback dulu guys, agak pullback sedikit baru saya ambil setup sell di area sini guys. Dan di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys, dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 7.016.000 guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS, dan di sini untuk riwayatnya di sini kita profit di sekitaran 1.680.000 guys. Dan kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys. Oke. Jadi sebenarnya tadi untuk trading plan kita kan sebenarnya tadi nunggu pergerakan marketnya tuh nge-break area base atau area support bawahnya sini guys. Dan di sini sebenarnya kalau kalian perhatikan guys, di sini tuh sudah ada momentum ketika pergerakan marketnya mencoba meretest area base atau area support di sini, tapi pergerakan marketnya pullback dulu ke atas. Dan setelah itu pergerakan marketnya turun lagi ke bawah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk kan sebenarnya sudah ada konfirmasi guys. Konfirmasi untuk ambil setup sell, tapi di sini saya agak coba ambil setup sell guys, karena di sini kalau kalian perhatikan di candle merah ini adalah candle rejection, jadi agak rawan sekali untuk kita ambil entryan di area sini guys. Walaupun sudah ada konfirmasinya, tapi di sini adalah konfirmasi candle rejection guys, atau candle penolakan. Dan kalau kita perhatikan di time frame M15 di sini kan belum ada koreksi sama sekali guys, pergerakan marketnya itu turun drop ke bawah guys. Di sini tuh tadi saya nunggu pergerakan marketnya tuh koreksi dulu guys di time frame M15, karena di sini tuh ada area support di time frame H1. Jadi ketika ada area SNR di time frame H1 guys, usahakan kalian tunggu koreksi dulu di time frame M15 guys kalau ada area SNR di time frame H1. Dan tadi tuh setelah ada candle hijau ini guys, tadi saya lihat di time frame M5, di sini kan sudah koreksi guys. Pergerakan marketnya di sini tuh sudah koreksi. Dan tadi itu saya nunggu pergerakan marketnya itu nge-break dulu di area support bawahnya di sini guys, baru saya ambil setup sell. Dan ketika saya tunggu guys, pergerakan marketnya di sini malah turun drop ke bawah guys, dan kita gak bisa dapat setup di area sini guys. Karena di candle merah ini candlenya itu sangat besar sekali dan kita gak dapat momentum di area sini. Dan kalau kita paksakan entry sell di area sini guys, agak sedikit beresiko guys. Karena di area sini tuh ada area base di time frame M15 dan ada area support di time frame H1 guys. Dan area sini tuh masih fresh guys, masih belum sama sekali ke retest. Makanya di sini saya agak coba ambil setup sell guys di area sini. Walaupun sudah ada konfirmasi candle merah ini, tapi saya agak coba ambil setup sell. Dan setelah saya tunggu guys, pergerakan marketnya sempat naik dulu ke atas, dan setelah itu pergerakan marketnya koreksi dulu guys. Dan setelah saya tunggu, pergerakan market langsung turun drop ke bawah guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell di area sini guys. Karena di candle merah ini sudah mampu nge-break area support yang baru aja dibuat di sini. Dan tadi tuh saya memang nunggu pergerakan marketnya itu pullback sedikit guys. Ketika pergerakan marketnya pullback sedikit di area sini, saya baru ambil setup sell guys. Dan alhamdulillahnya ketika saya ambil setup sell di area sini guys, pergerakan market langsung turun drop ke bawah guys, dan langsung mengenai take profit saya guys. Dan alhamdulillah di sini saldo kita sudah berubah menjadi 7.016.000 guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys.
Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited, guys, atau tanpa batas, guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, guys. Tapi usahakan kalau kalian trading, guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian, guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar, guys, kalau kalian barbar seperti itu, guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi, guys. Oke, mungkin gitu aja ya, guys, video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.